Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita seputar Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Aurel Agia. Sejumlah informasi aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah kios semi permanen ludes terbakar di Kota Palu. Mantan Rektor Universitas Tadulako Palu dituntut 8 tahun penjara. Bursa kerja di Aula Universitas Tadulako Palu diserbu pencari kerja. Kebakaran menimpa sebuah kios semi permanen di Jalan Labu, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Rabu malam. Belum diketahui pasti sumber api yang melahap habis kios berisi dagangan campuran tersebut. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api mulai membesar sekitar pukul setengah 9 malam. Usai menerima laporan warga, 30 personel pemadam kebakaran Kota Palu beserta 5 unit armada diterjunkan ke lokasi. Sekira 1 jam api berhasil dijinakan. Pak, mungkin boleh dijelaskan kronologinya tadi seperti apa? Kronologi dari menurut yang punya rumah, ini bukan rumah tapi ini jualan, tempat jualannya ibu. Dan ini tidak ada arah kemungkinannya cuma kabel dari atas yang putus atau mungkin menyentuh ke salah satu bangunan, itu yang mengadakan percikan api. Nah, tapi kalau mau dibilang tadi ada yang bakar sampah, tapi itu semua tidak ada yang benar. Tidak ada yang bakar sampah, tapi di kemungkinan arus listrik tidak ada karena bangunannya tidak mempunyai listrik di dalam itu. Mungkin ada kabel yang dari atas itu yang menyentuh bangunan, tapi itu masih pradugaan. Tidak ada yang bisa kita pastikan bahwa itu terjadi karena apa, karena belum ada. Kita belum bisa pastikan kronologinya seperti apa. Itu kebakaran penyebabnya seperti apa. Senjatanya apa? Ya? Bangunannya itu cuma jualnya ibu, sapu ijuk, sapu lidi, itu taksiran kerugian diperkirakan 2 juta. 10 juta. 10 juta ya, bukan 2 juta tapi 10 juta menurut ibunya. Satu bangunan, cuma kiosnya ibu, tapi itu pun sewa. Sejak pukul berapa dan berhasil dipadamkan berapa? Tadi mungkin sekitar 1 jaman ya tadi itu. Nanti dikonfirmasi lagi. Korban jiwa, Pak, ya? Tidak ada korban jiwa. Untuk sementara korban jiwa tidak ada. Berapa unit? Ini tadi cuma 2 armada, 2 tembak, 2 suplai. Ya. Personilnya sendiri? Personilnya ini tergantung dari Palu Barat, ada posko Palu Barat, sektor Palu Barat, dan Mako. Nah itu kalau Mako berjumlah tadi ini sekitar 28 orang dari Palu. Tidak ada. Jualan apa di dalam? Sapu, tembikan, jualan tembikan, Pak. Bu, yang sapu ijuk, sapu lidi dengan belanga-belanga tanah. Habis semua nih? Sudah ada sekitar 15-12 tas. Ada 15 tas. Katanya tidak ada. Berarti ini tinggal di situ juga? Di mana? Di lokasi? Bukan. Saya tinggal di Jalan Jamu. Iya, jualan saja di sana. Api yang berkobar sempat membuat panik warga di sekitar kompleks pasar tradisional Impres Manonda. Warga panik dan berlarian khawatir api merembet ke rumah di sekitarnya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun, bangunan semi permanen beserta isinya ludes terbakar tak tersisa. Berdasarkan pengakuan pemiliknya, kios tersebut berisi barang dagangan campuran. Kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Syahrul Jaya melaporkan dari Palu. Mantan Rektor Universitas Tadulako Palu, Muhammad Basir Cio, dituntut pidana selama 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kasus dugaan korupsi dana International Publication and Collaborative Center alias IPCC Universitas Tadulako di Pengadilan Negeri Palu. Selain pidana penjara, Muhammad Basir Cio juga dituntut membayar denda sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan terdakwa lainnya, Taqiyuddin Bakri, dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan membayar ganti rugi sebesar 200 juta rupiah. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Tri Iriawan untuk terdakwa Muhammad Basir Cio dan Jaksa Penuntut Umum Mustika Ayu untuk terdakwa Taqiyuddin Bakri pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Majelis Akbar Isnanto. Sidang juga dihadiri penasihat hukum Ingrid Luneto untuk terdakwa Muhammad Basir Cio dan Eri Cahyono selaku penasihat hukum terdakwa Taqiyuddin Bakri.
Jaksa penuntut umum menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pertimbangan hal memberatkan bagi terdakwa Muhammad Bashir Cio, jaksa penuntut umum menyatakan perbuatannya merugikan keuangan negara dilakukan saat COVID-19 serta terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berbelit-belit di persidangan. Usai jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya, Hakim Ketua Majelis Akbar Isnanto memberikan waktu selama 7 hari kepada terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaan pada Rabu 3 Juli mendatang. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Rektor Unpad Muhammad Bashir Cio dan Taqiyuddin Bakri merugikan keuangan negara senilai 4,7 miliar rupiah dari total kerugian senilai 6,473 miliar lebih. Dikurangi telah dikembalikan terdakwa sebesar 1,7 miliar rupiah. Dalam pengelolaan anggaran IPCC Unpad terjadi penyalahgunaan tidak sesuai peruntukannya atau fiktif dan dipergunakan untuk keperluan pribadi. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu. Berbeda dengan penerimaan peserta didik baru alias PPDB tingkat SMA, PPDB tingkat SMP di Kota Palu masih memperlakukan sistem offline alias luring. Para orang tua dan calon siswa yang ingin mendaftarkan diri di satuan pendidikan wajib melakukan pendaftaran dan membawa berkas-berkas ke masing-masing sekolah tujuan. PPDB di tingkat SMP di Kota Palu berlangsung selama 1 minggu dan sudah dimulai sejak 24 sampai 30 Juni mendatang. Sistem penerimaannya pun sama, yakni memberlakukan 4 jalur pendaftaran, jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi atau perpindahan orang tua. Verifikasi data untuk menentukan kesesuaian berkas dilakukan masing-masing sekolah. Verifikasinya mengikuti jalur pendaftaran yang diikuti. Jika jalur zonasi, maka verifikasi menentukan kesesuaian titik koordinat dan cakupan wilayahnya. Prestasi akan diseleksi sesuai tingkat prestasi yang diperoleh. Begitu pula kesesuaian berkas pada jalur afirmasi dan perpindahan orang tua. Salah satu sekolah yang tengah melayani PPDB, seperti di SMP Negeri 2 Palu. Pelayanan PPDB dibuka dari pagi hingga pukul 1 siang. Satu persatu orang tua dan calon siswa mengantri untuk mengantar dan mengisi formulir pendaftaran. Boleh tahu siapa namanya? Kaila. Dari SD mana? SDN Impres 2 Kemunji. Jadi masuk lewat jalur Prestasi. Mungkin bagaimana prosesnya Pak? Ada kendala kesulitan selama proses penerimaan? Lancar, bagus. Ya. Jadi kapan ini bisa diketahui pengumuman? Tanggal 3. Iya. SMP Negeri 2 Palu termasuk sekolah dengan pendaftar yang membludak. Hingga hari keempat, total pendaftar mencapai lebih 400 orang, sementara kuota hanya sebanyak 352 siswa. Kapasitas penerimaan SMP 2 sampai untuk tahun ajaran 2024-2025 kami membuka 11 kelas dengan masing-masing kelas itu 32 orang. Jadi sekitar 352 siswa. Namun alhamdulillah sampai kemarin hari keempat kami itu sudah mencapai 400 lebih. Para calon siswa yang sudah mendaftar bisa melihat pengumuman lulus pada 3 Juli mendatang. Setelah dinyatakan lulus, siswa akan melapor diri dan mendaftarkan kembali sesuai tahapannya. Masa pengenalan lingkungan sekolah pun menanti pada tanggal 8, 9, dan 10 Juli mendatang. Syahrul Caya melaporkan dari Palu. Bantuan logistik terhadap korban bencana banjir di Kabupaten Parigi Motong terus mengalir. Tidak hanya dari pemerintah daerah, bantuan juga datang dari berbagai pihak. Bantuan tersebut terutama makanan, minuman, dan pakaian. Ratusan korban banjir di 2 desa terdampak banjir, yakni Sibalago dan Sienjo, memang sangat membutuhkan makanan dan pakaian. Apalagi hampir seluruh harta benda korban hanyut terbawa arus banjir. Sebagian di antara mereka kini tinggal di rumah keluarganya, sebagiannya lagi tinggal di tenda darurat yang dibangun pemerintah daerah. Tidak hanya bantuan makanan, pemerintah daerah bersama pihak terkait kini berusaha memperbaiki sarana-prasarana yang rusak akibat banjir, seperti jalan dan jembatan yang sempat putus, gelondongan kayu dan material yang menutupi jalan, serta arus sungai sementara diperbaiki. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga SAR Kota Palu, Rusmadi, menyampaikan saat ini pihak terkait fokus selain pemberian bantuan kepada korban banjir, juga melakukan perbaikan sarana dan infrastruktur yang rusak. Ini di situasi jembatan yang terputus, yang kemarin ada korban
1 orang hanyut pada saat kejadian banjir bandang dan sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian ini tadi ketahui bahwa akses putus ya, jadi ada beberapa kakak di lokasi sebelah jembatan itu terisolir ya, jadi akses ke lokasi juga tidak bisa. Jadi ini menggunakan jalur-jalur ekstrim juga, karena ini penyeberangannya menggunakan menyeberang sungai ya, jadi pada saat arus deras itu akan beresiko bagi Banjir bandang yang menerjang 2 desa, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong terjadi 5 hari lalu. 1 orang meninggal dunia dan ratusan rumah warga rusak serta sejumlah jembatan putus. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Parigi Motong.